Perkenalkan, nama saya Dr. Anissa Purwudia dengan NIM 1401230064. Saya dari kelas 6 ASEN. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika dalam pengembangan sistem informasi SIMAK dan Learning Management System atau LMS. Selanjutnya adalah latar belakang. Sistem informasi mulai dari nilai hanya sementara itu Learning Management System LMS difokus pada penyelenggaraan pembelajaran daring, mencakup penyediaan materi kuliah, forum diskusi, kuis, ujian online, hingga pelatihan kehadiran dan partisipasi mahasiswa. Prinsip ini menyimpan volume data yang sangat besar dan sensitif, sehingga menuntut tanggung jawab etis yang tinggi dari para pengguna, administrator, serta pengguna. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja prinsip etika yang relevan dalam pengembangan sistem informasi akademik atau SIMAK dan Learning Management System atau LMS. Yang kedua, bagaimana etika diterapkan dalam pengelolaan data mahasiswa, khususnya terkait privasi dan kerahasiaan informasi. Yang ketiga, apa saja tantangan keamanan data, nilai, dan informasi akademik, serta bagaimana pencegahannya. Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah akses tidak sah ke dalam SIMAK atau LMS. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan data tracking dan mengapa praktik ini menjadi masalah etika dalam sistem akademik. Yang keenam, bagaimana menjaga integritas akademik dalam penggunaan LMS. Yang ketujuh, apa saja studi kasus penyelenggaraan etika yang pernah terjadi pada sistem akademik dan apa yang dapat dipelajari darinya. Yang kedelapan, solusi dan rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk memastikan penerapan etika dalam pengembangan sistem dan LMS. Selanjutnya ada pertama, bagi mahasiswa memberi wawasan tentang pentingnya etika dalam pengembangan sistem informasi serta meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna SIMAK dan LMS. Kedua, bagi pengembangan sistem menjadi acuan dalam menerapkan standar etika pada setiap tahap pengembangan, mulai dari perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Dan ketiga, bagi institusi pendidikan membantu dalam menyusun kebijakan tata kelola sistem informasi akademik yang terbuka, aman, dan bertanggung jawab. Yang keempat, bagi pembaca umum menambah wawasan dan pengetahuan mengenai etika profesi teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sendiri. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi akademik atau SIMAK. Sistem informasi akademik atau SIMAK adalah sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh data dan proses administrasi akademik di lingkungan perguruan tinggi maupun sekolah. SIMAK memungkinkan integrasi data dari berbagai unit kerja seperti bagian penerimaan mahasiswa baru, kemahasiswaan, nilai dan transkrip, keuangan akademik, hingga bagian kelulusan dan wisuda. Yang selanjutnya ada pengertian Learning Management System atau LMS. Learning Management System atau LMS adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, memantau kegiatan pembelajaran secara daring. LMS memungkinkan interaksi antara dosen dan mahasiswa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Beberapa LMS yang banyak digunakan di Indonesia antara lain Moodle, Canvas, Google Classroom,
Edumodo, Fulgi, pada atau sistem pembelajaran dari Indonesia, serta berbagai LMS yang dikembangkan secara mandiri oleh keguruan sendiri. Selanjutnya ada prinsip etika pengembangan sistem informasi, yaitu ada 7. Pertama, prinsip transparansi. Yang kedua, prinsip privasi desain. Yang ketiga, prinsip risk privilege. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Yang kelima, prinsip integritas data. Yang keenam, prinsip segregation. Yang ketujuh, prinsip kemanfaatan dan ketimbangan. Selanjutnya ada etika dalam pengelolaan data mahasiswa. Itu ada 6. Pertama, pengumpulan data yang proporsional. Kedua, informan konsep. Kedua, hak untuk mengupdate dan mengoreksi data. Yang keempat, pembatasan penggunaan data. Yang kelima, notifikasi pelanggaran data. Keenam, notifikasi penyelenggaraan data. Selanjutnya, keamanan data nilai. Pertama, manipulasi nilai. Kedua, akses ke data nilai. Ketiga, penyebaran data nilai mahal. Keempat, keamanan kelima, pencegahan. Selanjutnya yaitu pencegahan akses ke data. Pertama, autentikasi yang kuat. Kedua, manajemen sesi yang aman. Yang ketiga, otorisasi berbicara atau itu akses nilai. Dan kelima, keamanan sendiri. Keenam, update dan switching file. Tujuh, edukasi pengguna. Selanjutnya yaitu masalah data penting pada simak daerah. Itu ada 4. Pertama, red limiting. Kedua, CAPTCHA. Yang ketiga, deteksi pola akses yang tidak normal atau hiccup. Keempat, enkripsi dan optimisasi data. Selanjutnya, studi kasus penyelenggaraan etika pada sistem akademik. Yang pertama, pembocoran data Israel pada tahun 2021. Sebuah perguruan tinggi mengalami kebocoran data akibat penyimpangan sinyal injection pada modul pencarian data kuliah. Peretas berhasil memperoleh data lebih dari 20 mahasiswa dan menjual di forum daring. Kasus 2, manipulasi nilai oleh administrator sistem pada tahun 2022. Seorang administrator mengubah nilai mahasiswa secara ilegal dengan menerima imbalan sedikit. Merubah nilai dilakukan menggunakan akun dosen yang tidak diamankan dengan baik. Kasus ketiga, data scraping LMS untuk menjual jawaban ujian pada tahun 2023. Seorang mahasiswa membuat web yang mengumpulkan ribuan soal ujian dari LMS dan menjual kepada mahasiswa lainnya. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi penerapan etika. Jadi ada 5. Pertama, rekomendasi untuk program. Kedua, rekomendasi untuk pendidikan. Ketiga, rekomendasi untuk belajar. Keempat, rekomendasi dua. Kelima, rekomendasi dan kesimpulan. Kita merupakan pembangkit mencapai dalam ini mengenai data yang mulai dari identifikasi data, akademik, hingga setiap tahap pengembangan mulai dari perancangan, implementasi, hingga pemberitaan. Harus dilakukan prinsip-prinsip etika berbagai implementasi serta transparansi, risk by design, risk privilege, integritas,
dan Jack